Masih apa ya, kalau zaman sekarang tuh kadang orang tua tuh, kamu kalau cari pasangan, cari suami yang udah mapan biar hidupmu enak gitu. Itu artinya kita menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kita itu nggak boleh menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Gantungkanlah kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Yang bisa membuat diri kita bahagia itu kita. Dan juga gantungkan kepada Allah. Jangan kepada orang lain, bahkan itu suami sekalipun, Mbak. Karena apa? Ngapunten, kita kan nggak tahu ya akan terjadi ke depannya. Misalkan suami kapundhut dulu, terus kita itu mek numpang istilahnya, nggak ada kemandirian finansial misalkan. Dan nggak ada skill yang bisa kita asah, kita nggak kelabakan, malah kita akan tomak mengharapkan atau minta-minta orang lain. Itu tomak itu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau dalam Islam tuh memang ada baik laki-laki maupun perempuan ya sebelum menikah itu harus mempunyai kemandirian secara ekonomi. Meskipun nggak kaya itu nggak apa-apa, yang penting punya penghasilan gitu loh Mbak, punya penghasilan untuk menghidupi diri kita sendiri gitu, sehingga nanti ketika kita pas nikah itu nggak tomak, tidak mengharap-harapkan ya, meskipun memang suami ada kewajiban untuk menafkahi kita. Jadi kalau misalkan nafkah suami tidak seberapa, kan kita nggak bisa ya kayak saya misalkan suaminya kerja jadi PNS dengan gaji 5 juta, terus kita minta pokoknya sebulan aku harus 10 juta. Itu kan kayak ya minus kan. Nah, kayak gitu. Jadi kan kita ketika kita punya penghasilan sendiri, minimal bisa menghidupi kita sendiri, kita nggak akan menuntut gitu loh kalau memang pemberian suami itu kurang. Jadi menurut saya, dan memang di Islam tuh seperti itu, ada kemandirian ekonomi dari kedua belah pihak. Ini kemarin saya ngaji di Bunyai Nur Rofiah, Mbak, di Bunyai Nur Rofiah. Jadi setiap Jumat beliau itu membuka ngaji KGI, Keadilan Gender Islam. Jadi setiap Jumat saya selalu ngikuti ngaji beliau. Luar biasa sekali sih, memang kalau kita lihat realitanya juga memang benar sih, kalau kita hanya numpang ke suami ya misalkan. Kalau suami kapundhut dulu, terus kita gimana? Terus masa kita mau minta-minta saudara, minta-minta tetangga, kan boten gitu. Nah yang terjadi memang sering kali seperti itu. Akhirnya perempuan ini kelabakan, mau nyari, apalagi ketika sudah punya anak, bingung menafkahi anak-anaknya. Seperti itu. Jadi paling tidak adalah kita bisa sebelum menikah itu kita punya kemandirian ekonomi, paling tidak bisa menghidupi diri kita sendiri. Ya, ngoten. Jadi sehingga kita nggak akan tomak. Kita bisa berjalan beriringan gitu. Akhirnya bagaimana kalau kita itu sudah bahagia, suami juga sudah bahagia sendiri, sudah sama-sama selesai dengan dirinya sendiri, ketika menjalani pernikahan nggak ada konflik yang berakar dari dahulu-dahulu misalnya. Jadi tinggal menghadapi konflik-konflik baru pernikahan seperti itu. Ada mbaknya. Gak apa-apa deh.